Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara sekalian, pelaksana sholat isya dan tarawih yang saya hormati, salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu zikir yang dianjurkan pula adalah beristighfar. Istighfar adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan atau dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau zikir istighfar yang paling sederhana adalah yang biasa kita baca setiap selesai sholat, lafaznya adalah Astagfirullahaladzim, atau kalau mau lebih lengkapnya adalah Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saudara sekalian, menurut atau penyampaian dari salah satu ustaz kita atau Ustaz Hanan yang sering kita dengar di media sosial, beliau menyampaikan bahwa salah satu manfaat zikir itu diibaratkan seperti amplas yang mengamplas sebuah kayu. Kita semua pasti tahu amplas itu Bapak-bapak Ibu sekalian. Kalau kita gunakan untuk mengamplas kayu, maka lambat laun atau secara perlahan akan membuat kayu itu menjadi halus dan tentu lebih baik atau lebih bagus. Pun demikian dengan zikir yang kita lantunkan, maka lambat laun akan membuat hati ini menjadi halus, menjadi lembut, menjadi peka sehingga cenderung kepada kebaikan. Oleh karena itu, mari kita senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah, karena zikir juga membuat hati kita menjadi tenang dan tentram. Zikir itu juga membuat hati kita menjadi tenang dan tentram, ya mas sekalian. Al-Kisah di negeri Baghdad atau Irak, ada seorang imam yang sangat terkenal. Nah, kita juga pasti sudah tahu namanya, yang menjadi salah satu 4 mazhab imam itu, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah muridnya dari Imam Syafi'i. Dahulu kala, jemaah yang dirahmati Allah, Baghdad adalah salah satu daerah atau negara dengan perkembangan ilmu agama Islam yang berkembang sangat pesat. Nah, di sana jemaah sekalian, Imam Ahmad bin Hanbal mengisahkan dirinya bahwa di masa tuanya entah mengapa beliau ingin sekali berkunjung di sebuah kota yang namanya Basrah. Ingin sekali berkunjung di sebuah kota yang namanya Basrah. Di daerah itu, kalau jarak dengan Irak cukup jauh, dan tidak ada tujuan pasti sebetulnya ke sana ingin apa. Namun kenapa, entah mengapa begitu, bahwa Ahmad bin Hanbal ingin sekali berkunjung ke kota itu. Nah, singkat cerita jemaah sekalian, berangkatlah Imam Ahmad bin Hanbal menuju Basrah, melakukan
sampailah di sana ketika sholat isya. Sampailah di kota tersebut ketika sholat isya. Kemudian beliau melaksanakan sholat isya berjamaah di salah satu masjid di daerah tersebut. Setelah sholat isya, beliau berniat untuk numpang tidur lah bahasa begitu. Namun jemaah sekalian, ternyata tidak diperbolehkan oleh penjaga masjidnya. Jadi tidak diizinkan. Mungkin sudah ketentuan dari masjidnya bahwa tidak boleh ada yang menginap di situ, maka Imam Ahmad bin Hanbal ini tidak menginap di situ. Kalau nama familiarnya jemaah sekalian, Imam Ahmad ini sudah tentu sangat familiar, namun beliau tidak memperkenalkan diri kepada jamaah yang ada. Mungkin kalau memperkenalkan diri pasti mereka sangat hormat kepada Imam Ahmad. Namun jamaah sekalian, para jamaah di masjid tersebut tidak mengenali bahwa beliau ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dan singkat cerita, beliau kemudian di teras, dan ketika di teras itu beliau dilihat oleh seorang penjual roti atau tukang roti. Di dekat masjid itu ada sebuah kedai roti, di situ ada tukang rotinya, dan melihat Imam Ahmad itu duduk di luar atau di teras masjid. Kemudian sang penjual roti memanggil Imam Ahmad itu untuk menginap di rumah. Jemaah yang dirahmati Allah, ketika sampai di rumah sang penjual roti, Imam Ahmad ini duduk di dekat sampai jual roti, dan jual rotinya masih sibuk untuk berjualan. Imam Ahmad memperhatikan bahwa penjual roti ini ketika melakukan pekerjaannya selalu diiringi dengan zikir istighfar atau selalu beristighfar. Kemudian saudara-saudara sekalian, Imam Ahmad pun penasaran dan bertanya kepada penjual roti tersebut, "Wahai Zaid, apa gerangan yang membuat engkau senantiasa melafazkan zikir istighfar setiap melakukan kegiatan atau menjual roti?" Jadi jamaah sekalian, penjual roti ini menceritakan di setiap aktivitas yang dia lakukan, baik mengadon, memanggang roti, menjual, beliau selalu dan senantiasa beristighfar. Dan beliau menyampaikan bahwa, "Wahai Syekh atau wahai Tuan," beliau bicara kepada Imam Ahmad, "tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengabulkan apa yang saya hajatkan ketika saya sering beristighfar ini." Makanya beliau terus beristighfar jemaah sekalian, karena setiap apa yang didoakan, apa yang diharapkan, apa yang dihajatkan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu doa atau ada satu hajat yang sampai saat ini Allah belum kabulkan. Kemudian sang Imam Ahmad bertanya, "Doa apa itu gerangan wahai penjual roti?" Kemudian penjual roti itu menjawab, "Saya ingin sekali berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang tersohor ilmunya." Padahal Imam Ahmad sudah ada di sampingnya, dia masih sekalian. Kemudian Imam Ahmad pun menyampaikan bahwa, "Wahai penjual roti, istighfarmu itulah yang membuat saya hadir di tempat ini, dan sayalah Imam Ahmad bin Hanbal." Kisah cerita beliau kemudian bertemu dan tentu sangat bergembira karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan apa yang didoakan selama ini. Jemaah sekalian, istighfar akan membuat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan itu menjadi penghalang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita. Oleh karena itu, memperbanyak istighfar akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan apa yang kita doakan. Termasuk sabda dari Rasulullah SAW, dengan memperbanyak istighfar
maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan jalan keluar, memberikan kemudahan, memberikan rezeki kepada kita semua dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mari kita senantiasa memperbanyak zikir agar hati kita lembut dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita dipermudah dalam dikabulkan hajat dan doa kita. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.